Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik hari ini adalah sebuah diskursus yang sangat fundamental bagi kita sebagai muslim sekaligus warga negara. Kita sering mendengar keresahan, kenapa saya harus bayar keduanya? Apakah ini beban ganda? Hari ini kita akan membedah zakat dan pajak, kewajiban ganda dalam perspektif syariah dan ekonomi modern. Kita akan melihat bagaimana menyelaraskan panggilan ilahi dan kewajiban bernegara untuk satu tujuan besar, yaitu keadilan sosial. Mari kita lihat realita di lapangan. Pada tahun 2022, potensi zakat di Indonesia mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu 327 triliun rupiah. Namun realisasinya di tahun 2021 baru sekitar 17 triliun. Ada kesenjangan yang lebar di sini. Di sisi lain, umat Islam sering menghadapi dilema double tax. Seiring meningkatnya kesadaran beragama, ada kekhawatiran bahwa beban finansial menjadi terlalu berat jika harus menanggung zakat dan pajak sekaligus. Pertanyaan utamanya adalah apakah keduanya saling melengkapi, tumpang tindih, atau justru meniadakan? Mari kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama adalah zakat, yang kami sebut sebagai kewajiban vertikal. Secara esensial, az-zakah berarti tumbuh, suci, dan berkah. Ini bukan sekadar donasi, tapi ibadah mahdoh, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin krusial dari zakat adalah ia memiliki parameter tetap. Aturannya baku dalam syariah. Ada nisab, ada haul yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Tarifnya pun permanen, misalnya 2,5% untuk zakat mal. Ketetapan ini memberikan kepastian hukum Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh inflasi maupun dinamika politik. Pilar kedua adalah pajak atau doribah, sebuah kewajiban horizontal. Berbeda dengan zakat, pajak bersifat dinamis dan fleksibel. Tarif dan objeknya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan anggaran negara dan kondisi ekonomi makro. Tujuan pajak adalah kemaslahatan umum, mendanai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Pajak adalah kontrak sosial kita untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Jika kita bandingkan dalam matriks ini, jelas ada garis demarkasi yang tegas. Zakat bersumber dari Al-Quran dan hadis, sementara pajak dari konstitusi. Zakat bersifat eksklusif untuk 8 asnaf, sedangkan pajak inklusif untuk hajat hidup banyak orang. Namun, di balik perbedaannya ada persamaan mendasar. Keduanya dipungut oleh otoritas resmi, Basnas dan Dirjen Pajak. Keduanya bersifat memaksa secara disiplin hukum. Dan yang terpenting, keduanya memiliki visi sosial yang sama, instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.
Keduanya adalah alat untuk melawan penimbunan harta. Di slide berikutnya kita lihat bagaimana Islam memandang pajak modern. Ada spektrum fatwa di sini. Ada yang mengharamkan jika sifatnya menindas, muks. Namun mayoritas ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi membolehkan, yakni mubah, atas dasar kebutuhan darurat untuk maslahat. Bahkan ada gagasan integratif yang melihat pajak bisa diniatkan sebagai zakat modern jika dikelola secara amanah untuk kemaslahatan umat. Sejarah mencatat di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an diperkenalkan kharaj dan usyur untuk menjamin keamanan dan fasilitas umum ketika zakat saja tidak mencukupi pengeluaran negara. Kaidah fikih menyebutkan kerugian khusus harus ditanggung untuk menangkal kerugian umum. Membayar pajak adalah cara kita mencegah kelemahan ekonomi negara. Secara alokasi, zakat bekerja di level mikro, namun menyentuh 8 asnaf untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Sedangkan pajak bekerja di level makro, membangun ekosistem, jalan, subsidi, dan pertahanan. Menariknya, secara ekonomi mikro, zakat tidak mendistortasi pasar. Zakat hanya diambil dari surplus atau laba bersih, sehingga tidak menaikkan harga jual produk. Sebaliknya, pajak memang bisa menggeser kurva penawaran karena dianggap sebagai komponen biaya. Inilah mengapa harmonisasi diperlukan agar beban pajak tidak mematikan insentif produsen untuk bertambah. Filosofi kita jelas sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Zakat dan pajak adalah mesin penggerak agar harta tidak mandek. Solusi praktis untuk menjawab dilema double tax adalah mekanisme tax credit. Di Indonesia, bukti setor zakat ke lembaga resmi Basnas dapat dilampirkan dalam SPT tahunan untuk menjadi pengurangan penghasilan kena pajak. Inilah jembatan harmoni. Kita menjalankan perintah Tuhan sekaligus berkontribusi pada negara tanpa merasa terbebani dua kali. Sebagai penutup, mari kita lihat model fiskal Islam yang harmonis. Zakat individu menjaga jaring pengaman sosial bawah, sementara pajak korporasi membangun infrastruktur negara. Zakat dan pajak bukanlah dua entitas yang saling meniadakan. Mereka adalah dua sayap dari satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk memakmurkan umat dan kekuatan negara. Kesimpulannya, zakat adalah keniscayaan ilahiyah untuk sucian jiwa. Pajak adalah instrumen peradaban untuk kemaslahatan bangsa. Harmonisasi hukum adalah kunci menuju keadilan sosial. Demikian presentasi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita dan menguatkan bangsa kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.